Karena orientasi kalau bangun jalan tol memang kelihatan sih langsung ya, Bung Roky itu kelihatan besar. Tapi kan sekali lagi itu bisnis ya, karena yang tidak semua orang bisa menggunakan jalan tol. Ya, itu pentingnya pemihakan tadi itu. Ke siapa sebetulnya? Tentu orang Jakarta dengan gampang masuk tol langsung dalam 4-5 jam udah nyampe ke Semarang atau bahkan ke Solo untuk makan enak di situ tuh. Tetapi sepanjang jalan itu Brebes, Tegal, segala macam itu nggak dilewati lagi kan, maka matilah bisnis situ kan. Jadi itu namanya pola pertumbuhan itu menyebabkan yang lain tertinggal. Nah, Pak Jokowi nggak punya perspektif itu. Padahal Pak Jokowi datang dari partai PDIP yang seharusnya lebih peduli pada tukang sate di Tegal, tukang batik di Pekalongan, daripada kuliner-kuliner besar yang ada di Semarang dan Solo yang bisa dilewati jalan tol. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita lihat bagaimana konsistensi ideologi Jokowi dengan sifat PDIP yang sebetulnya harus menegur Pak Jokowi dari awal. Jangan bangun-bangun aja tuh, uang cilik mati tuh, telur asin di Brebes nggak laku lagi itu kan. Ya. Begitu kan. Jadi bagian-bagian itu sebetulnya yang dari awal kita udah terangkan bahwa apa yang disebut revolusi mental kalau akhirnya Jokowi pakai jalan pintas, yaitu dengerin aja kebutuhan konglomerat atau oligarki untuk investasi, dan itu artinya kita menyediakan lahan-lahan tanah itu yang sampai sekarang banyak lahan jalan tol itu yang belum dibayar. Sementara jalan itu sendiri udah dipakai tarif, dan tarif itu dijual pada publik, pada rakyat, dan kita bayar akhirnya pada investor tuh, bukan pada negara tuh. Karena negara menjual hak itu pada investor. Jadi kalau kita bikin kalkulasi, negara ini betul-betul nggak dituntun oleh satu paradigma Pancasilais, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya pernah sengaja mengirim tim untuk menyusuri jalur Pantura itu ya, untuk melakukan semacam survei apa sih dampak dari jalan tol itu. Memang dampaknya ngeri seperti yang Anda sebut tadi itu. Misalnya seperti dulu orang mungkin kalau berangkat sana itu bisa mampir di Cirebon dulu, mampir makan nasi jamblang di Cirebon, empal gentong, terus beranjak lagi sedikit telur asin di Brebes dan sebagainya, Pekalongan batik dan sebagainya. Dan itu semua memang mati dan dampaknya sangat parah itu buat UMKM. Ya, itu yang terjadi itu, dan banyak betul yang akhirnya sawah-sawah di situ mengangon bebek pindah jadi ojek online. Tapi sebenarnya ojek online di mana kalau nyebrang nggak boleh karena ada jalan tol, kan nggak bisa ojek naik jalan tol kan. Jadi hal-hal semacam ini membelah psikologi kita tuh, bahwa ada infrastruktur tapi infrastruktur itu tidak ramah dengan manusia. Jangankan ramah lingkungan, ramah dengan manusia aja dia nggak bisa. Nah, Jokowi nggak masukin aspek itu waktu bikin perencanaan. Kan Jokowi cuma tahu jumlah semen itu akan menghasilkan jumlah mobil yang mengalir di situ. Jumlah mobil artinya jumlah tol tiket sekian tuh. Dia nggak hitung beban rakyat yang terbelah secara kultural. Jalan tol yang membelah Jawa itu memisahkan desa kiri desa kanan. Mereka nggak bisa bercakap-cakap lagi gitu. Itu soalnya tuh, kenikmatan pacaran antara desa kiri desa kanan di Cirebon nggak bisa lagi tuh karena dibelah oleh jalan tol. Jadi banyak hal sebetulnya yang membuat bangsa ini terbelah tuh, karena kebijakan yang tidak ada amdalnya, amdal sosial, amdal lingkungan atau amdal nilai kan nggak ada.